Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berada di dalam masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna julusan ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami pernah sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bercerita bahwa suatu hari ketika beliau sedang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi bersabda kepada mereka yang duduk bersama beliau, yatla'u alaikum al-an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul ke tengah-tengah kalian sebentar lagi seorang laki-laki yang merupakan penghuni surga. Nabi berkata kepada sahabat yang sedang bersama beliau, sebentar lagi akan muncul ke tengah-tengah kalian seorang laki-laki yang merupakan penghuni surga. Tentu sahabat sangat antusias ingin melihat laki-laki itu siapa. Dan dalam benak mereka itu terbayang beberapa tokoh sahabat. Mungkin Sayyidina Abu Bakar, mungkin Sayyidina Umar, yang merupakan pembesar-pembesar sahabat yang punya banyak jasa. Itu yang ada di benak mereka. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki dari suku Ansor asli Madinah yang tidak terkenal, yang tidak populer, orang biasa. Orang biasa. Masuk ke masjid dalam keadaan muka yang masih basah setelah wudhu dan membawa sendal yang diapit dengan tangan kiri. Dan menunjukkan beliau itu orang hebat. Orangnya biasa saja. Sehingga sahabat yang melihat keheranan, oh ini orang yang dikatakan Nabi penghuni surga. Selesai. Besoknya ketika sahabat lagi-lagi sedang duduk bersama Nabi, beliau bersabda lagi dengan kalimat yang sama. Nanti akan muncul ke tengah-tengah kalian seorang laki-laki yang merupakan penghuni surga. Ternyata yang muncul orang pertama yang disebut Nabi kemarin. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi berkata seperti itu, ternyata yang keluar laki-laki yang sama. Ini cerita Anas bin Malik. Kemudian salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As, beliau ini heran. Beliau pun penasaran. Kok laki-laki ini disebut Nabi sebagai penghuni surga? Padahal dia orang biasa. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengikuti laki-laki ini setelah ia keluar masjid, kemudian menyapanya, lalu berkata kepada si laki-laki, wahai fulan, sesungguhnya aku sedang bertengkar dengan bapakku, dan aku bersumpah bahwa aku tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Kalau seandainya tidak memberatkan engkau,
bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari sampai aku menyelesaikan sumpahku yang tidak akan pulang selama 3 hari. Itu pun jika engkau tidak keberatan. Kemudian laki-laki tadi menjawab, silakan. Engkau boleh menginap di rumahku 3 hari. Pergilah Abdullah bin Amr bin As ke rumah laki-laki itu. Beliau tidak punya tujuan kecuali ingin tahu kira-kira amalan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini sehingga membuat dia itu masuk surga. Hanya ingin memata-matai, ingin mencari tahu amalan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut sehingga membuat ia layak masuk surga. Sampai 3 kali Nabi mengulang. Lalu tinggallah Abdullah bin Amr di rumah laki-laki tersebut selama 3 hari. Dia perhatikan, dia amati aktivitas sehari-hari laki-laki itu. Tidak ada yang menonjol. Tidak ada yang hebat. Biasa saja. Bahkan di malam hari pun ternyata laki-laki ini tidak punya kebiasaan tahajud. Tahajud itu kita anggap sebagai ibadah orang yang mengejar surga kan. Laki-laki ini tidak ada tahajud. Semalaman Abdullah bin Amr itu menjaga dirinya supaya tidak tidur hanya untuk ngamati laki-laki tadi bangun atau tidak. Mungkin dia ini ibadahnya 1 malam atau ngajinya kuat atau puasanya enggak ada puasa sunat, enggak ada salat malam. Enggak ada puasa sunnah, enggak ada salat malam. Malam tidur, bangun menjelang subuh untuk salat subuh. Hanya saja laki-laki ini apabila terbangun di malam hari, kadang-kadang kan kita sering terbangun di malam hari karena terkejut dan sebagainya. Laki-laki ini kalau bangun di malam hari, dia akan berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Dan baca zikir, kemudian tidur lagi, tidak tahajud. 3 hari tidak ada amalan-amalan yang luar biasa yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As. Sehingga ia menganggap remeh dan menganggap sepele laki-laki tadi. Tidak ada amalan-amalan yang luar biasa, kok bisa menjadi penghuni surga? Sampai 3 hari setelah selesai beliau menginap, akhirnya dia berterus terang, wahai fulan, sesungguhnya aku telah berbohong kepadamu dan aku minta maaf. Sebenarnya aku tidak sedang ribut dengan ayahku. Adapun tujuan aku menetap di rumahmu 3 hari karena aku ingin tahu amalan yang kau lakukan sehari-hari. Sebab Nabi 3 kali menyebut engkau sebagai penghuni surga. Jadi aku ingin tahu kira-kira amalan apa yang membuat engkau ini layak masuk surga. Itulah alasan aku menetap di rumahmu selama 3 hari. Untuk melihat aktivitas sehari-harimu. Dan aku lihat engkau tidak memiliki amalan-amalan yang hebat. Kalau dibandingkan amalku dengan amalmu, amalku lebih hebat. Tapi kok bisa kau itu, kata Nabi, masuk surga? Kemudian laki-laki tadi menjawab, ya amalanku seperti yang kau lihat, ya itu saja. Itulah keseharian aku. Bukan hanya karena ada engkau bersamaku, aku beramal seperti itu, tidak. Sehari-hari aku seperti itu. Tidak ada tahajud, tidak ada puasa sunnah. Betul itu saja amalan kau. Betul itu saja amalan saya, tidak ada yang lain. Tapi katanya, tapi aku tidak pernah membawa dendam di dalam hatiku kepada siapapun sesama muslim. Dan aku tidak pernah iri dengan pemberian Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Apapun yang Allah beri kepada orang lain, aku ikut senang dan aku tidak pernah merasa jengkel, benci, apalagi iri. Aku ikut senang. Jadi tidak pernah menyimpan dendam, kemudian tidak pernah iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Kemudian Abdullah bin Amr bin As menjawab, oh itu ternyata. Amalan itulah yang membuat engkau itu masuk surga. Amalan itulah yang membuat engkau itu disebut Nabi 3 kali masuk surga. Dan kami belum sanggup untuk menjadi seperti itu. Bayangkan. Ucapan ini keluar dari sahabat Nabi. Dan kami belum sanggup untuk bisa seperti itu. Memiliki hati yang tidak punya dendam, tidak punya benci, dan memiliki hati yang bersih, tidak iri kepada apa yang dimiliki oleh orang lain.
Kata Abdullah bin Amr bin As, oh itu ternyata yang membuat engkau unggul daripada kami. Engkau memiliki amalan-amalan yang kami tidak sanggup, belum sanggup untuk bisa melakukannya. Amalan hati. Yang diistilahkan oleh ulama salamatus sudur, yaitu bersih dan selamatnya hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hari di mana harta dan anak tidak akan memberi manfaat kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang salim. Hati yang selamat yaitu hati orang-orang yang bersih, yang tidak pernah menyimpan dendam. Kalaupun disakiti, dia memaafkan. Kalaupun dibuat terluka, dia mentoleransi. Tidak pernah iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau kita masih susah, terkadang kita jengkel kalau melihat ada orang lain yang Allah beri kelebihan. Terkadang kita merasa risih ketika melihat kenikmatan yang dinikmati oleh orang lain. Masih kotor hati kita. Oh, ini ternyata amalan yang buat engkau unggul yang kami belum mampu. Salamatus sudur, hati yang bersih. Maka kata ulama, tidak masuk kategori orang yang memiliki hati yang bersih kalau dia masih mendendam. Tidak termasuk kategori orang yang memiliki hati yang bersih kalau dia masih membenci. Tidak masuk kategori orang yang memiliki hati yang bersih kalau dia masih punya sifat iri. Hati yang bersih adalah hati yang tidak memiliki 3 sifat tadi. Tidak benci, tidak dendam, dan tidak iri kepada orang lain. Ini kategori orang yang memiliki hati yang bersih. Dan orang-orang yang memiliki hati yang bersih inilah orang-orang yang akan berjalan dengan mulus ke surga. Kalau kita mau bahasakan, ini jalan tol menuju surga. Jalan yang tidak ada hambatan. Maju terus. Tidak ada lampu merah. Tidak ada penghambat. Tidak ada orang yang nyebrang. Maju lempeng. Jalan tol menuju surga hanya bisa didapat melalui salamatus sudur, hati yang bersih. Kenapa? Kenapa? Kalau hati kita bersih, kita tidak punya banyak masalah dengan orang. Orang mau buat masalah dengan kita, kita memaafkan. Tidak banyak kita sengketa. Tidak banyak kita ribut dengan orang. Dan itulah yang membuat langkah kita surga mulus. Saat kita diadili, selesai. Ternyata tidak ada orang yang akan nuntut kita karena pernah kita zolimi. Karena kita tidak punya urusan dengan orang. Masuk surga engkau. Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang tahajud, tapi masih mencaci. Masih membenci. Masih ngomongi orang. Amal-amalnya iya, dapat pahala. Tapi tidak akan bisa membuat dia mulus ke surga. Karena omongan iya tentang orang lain akan disidang. Kemudian kezoliman yang dia lakukan kepada orang lain akan diadili oleh Allah. Itu yang menghambat dia masuk surga. Maka orang yang tidak punya banyak urusan dengan orang lain, gampang baginya untuk menuju surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga melalui jalan tol, bersihkan hati kita dari benci, dari iri, dan dendam kepada orang yang pernah menyakiti kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita hati yang bersih, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Berat Ustadz untuk bisa melupakan kesalahannya. Karena berat itulah pahalanya besar. Karena berat itulah pahalanya besar. Kalau tidak berat, pahalanya sedikit. Tidak lewat tol masuk surganya. Tidak lewat tol. Berat itulah. Untuk menghilangkan ganjalan-ganjalan di hati kepada orang yang menyakiti itu berat. Susah. Tapi kalau kita mengingat dengan kita membuang apa yang masih mengganjal di dalam hati, itu akan membuat langkah kita menuju surga lebih mudah, maka tidak akan menjadi berat. Namun kalau masih egois, masih belum merasa puas, dan menyia-nyiakan kesempatan untuk masuk surga dengan mudah, berarti ia telah menyia-nyiakan kesempatan itu hanya untuk apa? Menyimpan dendam yang tidak memberi manfaat sama sekali. Jadi demikian orang-orang yang memiliki hati yang bersih, mereka adalah orang yang paling cepat masuk surga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.